Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat yang beriman, insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang satu materi, yaitu tentang penyakit anxiety disorder, yaitu penyakit gangguan kecemasan. Apa itu penyakit anxiety disorder? Yaitu suatu penyakit yang muncul ya karena adanya rasa khawatir atau takut pada diri seorang yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala seperti berikut ini, ya, seperti jantung berdebar cepat, lalu berkeringat, ya, tubuh merasa lemas, merasa capek, ya, sulit konsentrasi, dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang lainnya, ya, badan terasa tidak nyaman, sakit kepala, bahkan ada yang sampai tidak bisa tidur. Itu bagian dari gejala-gejala orang-orang yang mengalami penyakit anxiety disorder. Ya, atau ada juga tiba-tiba datang rasa tidak nyaman, fisik terasa sakit, lalu muncul kecemasan, muncul kekhawatiran, ya, akhirnya menimbulkan badan lemas, tidak bertenaga misalnya. Ini bagian dari penyakit anxiety disorder. Ya. Dan kenapa muncul penyakit itu? Ya, munculnya karena adanya rasa khawatir atau takut pada diri seorang dalam satu hal, seperti takut mati, ya, takut binatang tertentu, takut jenazah, takut dengan masa depan, takut tidak mendapatkan rezeki, ya, takut terhadap satu penyakit, takut penyakitnya kambuh, takut penyakitnya tidak bisa sembuh, dan takut-takut yang lainnya, ya, yang akhirnya menimbulkan satu kecemasan dalam dirinya. Ya. Jadi ini yang terjadi pada orang-orang yang mengalami anxiety. Jadi ketika kita dapati bahwa diri kita sedang mengalami itu, maka harus segera kita terapi, harus segera kita hilangkan. Kalau enggak, nanti akan berdampak buruk buat kita. Dan biasanya orang-orang yang mengalami penyakit anxiety disorder, dia merasa terganggu kehidupannya. Ya, dia tidak bisa beraktivitas secara normal, ya, karena dia senantiasa merasa dirinya sakit, dan akhirnya dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Akhirnya dia tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya karena ada hal-hal yang menghambat dirinya untuk melakukan hal itu, seperti badan lemas, ya, jadi tidak merasa fokus terhadap satu kegiatan dan sebagainya. Dan tentunya ini ganggu bagi kita seorang. Terkadang penyakit anxiety itu kan berlangsung lama, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, oleh karena itu perlu diterapi agar bisa dihilangkan penyakit itu. Apakah penyakit ini bisa hilang? Insya Allah akan hilang. Yakinkan dalam diri kita bahwa penyakit anxiety disorder pasti akan hilang dengan izin Allah SWT. Ya, kita harus masukkan sugesti positif ini sebelum kita melakukan terapi selanjutnya. Karena banyak orang-orang yang gagal untuk menghilangkan penyakit anxiety karena adanya keraguan dalam dirinya bahwa penyakitnya tidak bisa sembuh. Padahal Rasulullah telah menjamin bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan ketika obatnya tepat dengan penyakitnya, maka dia akan bisa sembuh dengan izin Allah SWT. Jadi penyakit anxiety disorder bisa sembuh dengan izin Allah SWT. Dia harus ada keyakinan bahwa dia akan sembuh. Ya, walaupun nanti butuh proses yang mungkin agak lama karena pengobatan yang sedang diusahakan, ya, bisa sebulan, 2 bulan, ya, atau berbulan-bulan, ya. Jadi harus ada kesabaran dalam proses pengobatan dari penyakit anxiety disorder itu. Ya, terkadang sempat hilang, nanti akan muncul lagi, mungkin 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Itu biasa akan sempat muncul, ya, dengan pola yang baru. Nanti akan berbeda-beda misalnya. Tapi yakini pasti akan hilang. Ya, dia harus punya keyakinan itu, dan dia harus bersabar dengan proses ini. Ya, karena ini penyakit yang bersifat psikis, dan terapinya pun dengan cara psikis pula. Ya, nanti bisa digunakan obat-obatan untuk bisa menghilangkan gejala yang pernah kita rasakan, atau dengan ruqyah mandiri, atau dengan baca Al-Quran, itu juga cukup membantu untuk menghilangkan, ya, pengaruh negatif dari setan atau bangsa jin pada masalah penyakit anxiety ini. Walaupun secara umum biasanya orang-orang yang penyakit anxiety disorder ini ada kaitannya dengan gangguan jin atau gangguan setan yang pernah dialami, mungkin lebih cenderung bersifat was-was. Adanya was-was dalam diri terhadap satu lintasan pikiran yang muncul dalam dirinya, ya, seperti takut mati, ya, atau takut terhadap dosa yang pernah dilakukan misalnya. Ini kan was-was, ya. Harusnya dia yakin bahwa dosanya itu sudah diampuni ketika dia bertobat pada Allah SWT. Tapi perasaan itu terus muncul, ya, perasaan jangan-jangan dosanya belum terhapus, jangan-jangan tobatnya belum diterima misalnya, atau jangan-jangan nanti akan sakit dari keadaan yang sedang dialami saat ini misalnya. Ini kan permainan dari was-was setan pada diri seorang manusia. Pertama adalah yakini bahwa penyakit ini akan sembuh
sabar dalam menjalani proses pengobatan terhadap penyakit anxiety ini. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan cara menghilangkan sumber kecemasan yang memicu munculnya penyakit anxiety disorder itu. Misalnya ketika seorang cemas karena faktor takut kambuh dari penyakit yang pernah ada, maka dia harus masukkan sugesti positif dalam dirinya dan bentuk sugesti baru. Ya, misalnya kalau dulu berpikir jangan-jangan nanti saya akan kambuh lagi dari penyakit yang pernah saya rasakan pada waktu itu misalnya. Nah, akhirnya menimbulkan kekhawatiran pada dirinya dan akhirnya menimbulkan kecemasan. Nah, harusnya dia berpikir bahwa bisa jadi memang dia akan mengalami kambuhan lagi di suatu waktu atau bisa jadi tidak. Ya, dan harusnya tidak perlu ada rasa khawatir sebelum dan itu terjadi kembali. Itu kambuhnya lagi itu belum tentu terjadi, jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Yang penting tugas kita berusaha saja. Ya, kita minum obat, kita menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, menjaga pikiran dan perasaan kita. Kalau kita sudah menjaga itu, maka insya Allah tubuh kita akan sehat dan kita akan terjaga dari keinginan kambuhnya dari penyakit yang pernah kita alami itu. Itu yang harus kita lakukan. Adapun masa depan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah SWT. Apakah Allah akan menakdirkan kita akan mengalami kambuh lagi atau tidak, itu urusan Allah. Dan kita tidak perlu memikirkan hal itu dan akhirnya menimbulkan kekhawatiran pada kita dan akhirnya menimbulkan penyakit pada kita. Nah, itu biasanya kadang terkait dengan kecemasan di awal kita mengalami penyakit. Ada juga yang nanti ada tambahan-tambahan kekhawatiran yang lainnya. Misalnya ada informasi dari seorang bahwa ketika kita minum makanan atau minuman tertentu akan satu keadaan yang sangat berhubungan dengan penyakit, kita khawatirkan itu. Misalnya kita memastikan bahwa kita jangan minum kopi, nanti kalau minum kopi nanti penyakitnya akan bisa kambuh misalnya. Nah, ini biasanya kalau kita masukkan dari sugesti itu akan menimbulkan kekhawatiran. Ketika orang itu ingin makan atau minuman tertentu itu dia sudah langsung muncul kekhawatiran, atau ketika dia setelah makan makanan atau minuman tertentu akhirnya muncul kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itulah yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala anxiety yang lain ya. Dan ini juga bagian dari gangguan setan juga. Hanya ketika seorang itu muncul rasa tidak nyaman di tubuhnya, di dadanya, atau di organ tubuh yang lain, itu terkadang menjadi muncul kekhawatiran. Jangan-jangan kita sedang mengalami satu penyakit ya. Jangan-jangan akhirnya nanti penyakit saya bisa kambuh lagi misalnya. Ini menjadi satu kekhawatiran dan akhirnya menimbulkan kecemasan. Harusnya kita sikapi dengan tenang, dengan santai. Kalau memang akhirnya terkambuh lagi dari apa yang pernah kita alami, ya sudah, kita jalani saja. Tidak perlu ada kekhawatiran. Ya, karena terkadang itu hanya bagian tipu daya setan supaya menimbulkan was-was dalam diri kita. Ya, menimbulkan kekhawatiran pada diri kita. Ya, harusnya kita bisa menilai dengan akal pikiran kita. Apakah kita saat ini memang sedang sakit atau tidak? Bisa jadi itu hanya sekedar tipuan-tipuan setan pada jiwa kita. Ya, padahal sejatinya tubuh kita sedang sehat, tapi yang sakit itu pikiran dan perasaan kita. Ya, kita menyangka bahwa kita sedang sakit, walaupun memang gejala fisiknya memperlihatkan bahwa kita sedang sakit. Ya, kita lagi sakit atau jantung kita berdebar, badan lemas, memang gejala itu memperlihatkan bahwa fisik kita sedang terlihat sakit. Tapi pada hakikatnya, pada penyakit anxiety disorder, ini adalah penyakit yang bersifat psikis. Jadi yang sakit itu bukan fisiknya, tapi psikisnya. Ketika sumber kecemasannya hilang, maka gejala itu akan hilang. Jadi kalau sumber kecemasan kita tidak ada, maka tidak akan muncul penyakit anxiety disorder itu. Tidak akan muncul jantung berdebar, tidak akan muncul berkeringat dingin, atau badan lemas, itu tidak akan muncul. Karena sumber kecemasannya tidak ada. Yang bikin muncul karena adanya sumber kecemasan itu. Baik itu nanti akan ada banyak sumber kecemasan yang ada pada diri orang-orang yang mengalami anxiety disorder. Yang sumber awalnya adalah karena takut terkena penyakit misalnya. Lalu akhirnya ketika merasakan satu sensasi dalam tubuhnya, dia merasa jangan-jangan dia akan mengalami sakit lagi. Lalu akhirnya muncul pikiran-pikiran negatif terkait dengan keadaan dirinya. Ini tentu akan menimbulkan penyakit demi penyakit pada diri orang yang mengalami anxiety. Harusnya yang dia lakukan adalah menenangkan dirinya dan meyakini bahwa apa yang terlintas dalam pikiran itu belum tentu benar. Dia harus menilai bahwa itu hanya berupa lintasan-lintasan negatif yang akan menghadirkan kekhawatiran.
Dan sejatinya kita belum tentu akan merasakan seperti apa yang kita khawatirkan itu. Misalnya kita takut terhadap satu penyakit, padahal apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Bisa jadi Allah menakdirkan kita mengalami penyakit atau tidak. Walaupun bisa jadi penyakit itu menular pada diri kita. Memang bisa jadi ada penyakit yang menular tapi belum tentu menimbulkan efek buruk pada diri kita. Jadi harusnya tidak perlu ada khawatir sebelum kita mengalami penyakit itu. Gitu ya. Jadi kalau sudah terkena ya sudah, kita jalani saja proses pengobatannya. Tidak perlu ada khawatir sebelum penyakit itu muncul. Nah, yang terjadi pada orang-orang yang mengalami anxiety adalah dia sudah merasakan penyakit sebelum penyakit yang dia khawatirkan itu muncul. Gitu ya. Dia sudah merasakan sensasi jantung berdebar, lalu keringat dingin, badan lemas. Kalau penyakit yang dia khawatirkan itu gejalanya tidak seperti itu. Gejalanya tidak seperti itu. Yang kita pahami saat ini, orang-orang yang sakit adalah orang-orang yang biasanya kecapean, orang yang nanti mengalami flu berat, radang, batuk-batuk, atau ciri khas dari orang-orang yang mengalami satu penyakit. Tapi bagi orang-orang yang mengalami penyakit anxiety disorder, maka keluhannya tidak seperti orang yang sedang mengalami sakit yang biasa orang rasakan, ya, seperti yang tadi disebutkan. Jadi kita harus bisa menilai bahwa penyakit yang sedang kita alami itu lebih bersifat psikis atau fisik. Kita harus bisa memahami itu, ya, karena nanti bisa jadi ada bagian penyakit fisik kita pada penyakit anxiety disorder yang sedang kita alami itu. Makanya salah satu solusi yang bisa dilakukan bagi orang-orang yang penyakit anxiety disorder selain menghilangkan sumber kecemasan, maka dia memastikan bahwa tubuhnya sehat. Dia harus bisa memastikan itu dengan cara dia mengkonsumsi dan minuman yang mengandung manfaat buat dirinya. Jika dia sudah konsumsi selama seminggu dan tapi tetap menimbulkan penyakit dalam fisiknya, maka yakin itu merupakan penyakit psikis pada dirinya. Dan obatnya bukan dengan penyakit fisik, ya, tapi dengan psikis pula, yaitu dengan cara menghilangkan sumber kecemasan itu. Ketika sumber kecemasannya hilang, pasti gejalanya pun akan hilang. Dan ini butuh latihan, ya, butuh latihan untuk menghilangkan. Dia harus mencuekkan lintasan-lintasan negatif yang akan mengarahkan dia pada satu perasaan atau kekhawatiran yang dia harus hilangkan. Atau dia harus memasukkan sugesti positif dalam dirinya untuk mengkanter lintasan-lintasan negatif yang muncul itu. Tadi, kalau dia menyangka kalau dia akan minum minuman tertentu akan menimbulkan penyakit, dia harus ini bahwa ketika seorang itu minum atau makanan tertentu dalam jumlah yang normal, maka belum tentu akan menimbulkan satu penyakit. Kecuali kalau memang dia mengalami satu penyakit berat yang nanti sensitif organ tubuhnya ketika dia makan atau minuman tertentu. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau tubuh kita normal, tidak punya penyakit yang berat, harusnya tidak ada perasaan sakit ketika kita makan atau minuman tertentu dalam jumlah yang normal. Misalnya kita hanya sekedar mencicipi atau minum sedikit atau makan sedikit dari makanan itu misalnya. Ini tentu tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau kita makan atau minum itu dalam jumlah yang banyak, bisa jadi akan menimbulkan penyakit. Nah, ini yang pada penyakit anxiety disorder, walaupun minum sedikit pun sudah ada menimbulkan kecemasan. Karena itu masalahnya itu bukan di makanannya, tapi di rasa khawatir atau takut dari apa yang dia khawatirkan dari makanan atau minuman itu. Ini yang menjadi sumber masalahnya. Jadi harus dihilangkan kecemasannya, harus dihilangkan kekhawatiran itu. Kalau rasa khawatir atau takutnya hilang, pasti akan hilang, insya Allah akan hilang. Nah, ini butuh latihan dan butuh ilmu. Silakan disampaikan rasa takut apa yang saat ini sedang dirasakan, nanti akan kita carikan sisi positif apa yang harus dimasukkan supaya nanti bisa menghilangkan sugesti negatif yang masih suka muncul dalam diri kita. Karena nanti negatif yang muncul itu akan beragam, akan berbagai macam pola gitu ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik dan harus diketahui bagaimana cara masukkan sugesti positif agar kita bisa menghilangkan negatif itu dan akhirnya menghilangkan sumber kecemasan yang pernah muncul itu. Jadi pastikan ketika kita ingin melakukan terapi anxiety disorder, hadapi dengan tenang, hadapi dengan sabar, dan yakin bahwa kita akan mampu melewati itu dengan baik. Yakin bahwa penyakit kita akan sembuh. Ini hanya butuh kesabaran dan butuh sugesti positif agar nanti akhirnya dengan sugesti positif itu bisa menghilangkan sugesti negatif dan akhirnya menghilangkan sumber kecemasan yang menjadi pemicu munculnya penyakit anxiety disorder. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
dan nanti insya Allah akan kita sampaikan kembali yang berkaitan dengan penyakit anxiety disorder pada kesempatan yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.